Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Agnes Monica dan Adam Rosyadi. Akhirnya Agnes Monica secara tidak langsung karena ini menjawab sebuah komentar dari fansnya atau dari salah satu followersnya dan mengatakan yes, he's my boyfriend. Dia mengakui secara belak-belakan kalau Adam Rosyadi ini adalah pacarnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ini akan jadi pacar saja? Apakah akan berakhir seperti Wijin dan sebagainya? Nah, kita akan lihat apakah ini adalah sebuah pelabuhan terakhir bagi Agnes Monica atau Agnes Mo. Yang kalau saya katakan di sini, Agnes ini sebenarnya sudah di masa di mana dia ingin menikah dan memiliki keluarga. Tetapi mengingat karir yang dia ini merasa dia belum dapatkan secara maksimal, dia ini kayaknya masih setengah jalan kalau yang saya lihat. Sedangkan kalau buat ukuran artis Indonesia ini udah luar biasa banget. Nah, mengingat ini, akhirnya ya dia ini fokusnya lebih ke karir, sehingga saat asmara ini masuk, kalau saya pikir sih akhirnya dia harapannya seperti itu, tapi butuh untuk ada seseorang yang menyayangi, sehingga yang terjadi adalah seperti singlenya. Cinta tak ada logika. Dan yang ini adalah cinta yang tidak ada logika. Tidak ada logika karena saya nggak bilang Adam ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau dibandingkan Agnes Monica, ini ya Agnes Monica gitu. Agnes Mo. Ya, tapi ini tadi kalau saya lihat kan sama lah ya, kita berpendapat bahwa seharusnya Agnes ini dapat yang sepantar atau di atasnya. Tetapi ya, cinta itu tak ada logika. Dan seperti yang dibilang oleh Agnes, ini adalah jenis cinta yang tak ada logika itu tadi. Nah, dan kalau boleh saya katakan lagi, ini adalah buat Adam ini sih rezeki nomplok ya, dipacarin sama Agnes Monica atau memacari Agnes Monica. Tetapi ya, ini sering terjadi. Dan memang terkadang yang nggak ada logika ini adalah wanita. Dan ini adalah satu hal yang kalau saya boleh katakan, ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh keluarga Agnes, tetapi ini yang sangat diharapkan oleh Agnes saat ini. Seseorang yang dia itu bisa menemani, apalagi kala pandemi seperti sekarang ini, yang ya setelah sekian lama dia sendiri, akhirnya ketemulah dengan seseorang yang tapi keren loh dia ini. Makanya saya katakan ini mirip Daniel Wu. Kalau pernah tahu aktor dari Singapura yang terus kemudian beken di Hong Kong tahun 90-an. Dan tampak sekali kalau mereka berdua ini juga, kalau dikatakan mau kedepannya akan seperti apa, mereka juga belum tahu. Mereka menjalani hari-harinya, mereka ini sedang dimabuk cinta, dan mereka nggak terlalu mikir akan seperti apa. Mereka jalani saja ini, dan harapannya ini akan menuju ke sesuatu yang nanti akan terdevelop sendiri. Mereka sedang adventure, mereka sedang menjajaki cinta itu tadi, dan mereka saat ini sedang dimabuk asmara, itu jelas. Kalau ditanya menikah atau tidak, sebenarnya semua orang ya bisa-bisa aja. Bisa aja menikah satu orang dengan yang lain. Tapi kita pasti tahu bahwa saat ini sebenarnya karena keinginan untuk berkeluarga tadi, memiliki pasangan ya, dan kondisi PPKM membuat mereka berdua ini semakin dekat, dan akhirnya kejadian sesuatu yang saya yakin mereka berdua waktu ketemu nggak saling mengira kalau mereka akan berpacaran. Ini kayaknya yang cowok dulu yang suka sama yang cewek, terus ceweknya merasa nyaman akhirnya, tapi rasanya ini pernyataan cinta dan komitmen ini datang dari Agnes. Jadi sepertinya ini adalah satu kondisi yang memang tidak direncanakan, accidentally, tapi terjadi dan mereka inginkan. Kenapa seperti itu? Dan ini terjadi karena mereka berdua ini ketemu. Bukan hampir setiap hari, saya bilang setiap hari ketemu. Dan ini membuat kedekatan mereka ini semakin dekat. Dan kondisi PPKM, mungkin mereka akhirnya juga sangat sering mereka ini bersama. Mereka ini kalau saya pikir adalah ya, dua sejoli yang saat ini nggak bisa dipisahkan. Mereka mungkin melakukan banyak hal bersama-sama. Dengan kondisi seperti sekarang ini mereka selalu bersama. Dan ini semakin memperkuat cinta mereka. Tapi jangan lupa, kondisi seperti ini, jika ternyata tidak ada komitmen, ini hanya akan mempercepat kepada perpisahan yang nyata-nyata akan ada jika ternyata yaitu tadi mereka hidup di satu lingkungan yang memang tidak mendukung arahnya ke sana. If you know what I mean. Kalau ternyata memang itu, dan saya pikir itu sudah dialami dan terjadi, saya pikir di sini Agnes itu berpikir kalau seandainya
dia ini ingin memiliki karir yang lebih jauh di luar negeri, dan ini pun juga akan baik untuk karir Agnes jika ternyata hubungannya ini dengan si Adam ini tadi, karena saya pikir Adam juga mungkin memiliki karir internasional. Akan lebih baik kalau mereka berdua ini pursuing their career ini di karir ini di luar negeri. Mereka akan menjalani apapun yang mereka akan perlukan untuk kehidupan mereka ke depannya, dan sepertinya karya-karya mereka ini akan lebih diterima di sana. Dan mengingat itu, kalau saya lihat ini, kalau mereka di Indonesia sepertinya hubungannya ini nggak akan lama. Nah, saya lihat mereka kalau di sini ini malah akan membuat hubungan mereka ini nggak akan langgeng. Sehingga kalau mereka ingin bersama, yang ingin saya sarankan di sini adalah mereka sebaiknya segera menguatkan tekad, sama-sama memberikan saling support untuk pergi dan pindah ke luar negeri dan hidup bersama di sana. Ini yang saya lihat. Entah kenapa saya melihat kalau mereka ingin tetap hubungannya ini langgeng, mereka pergi dari Indonesia dan hidup di luar negeri. Dan saya pikir ini sesuatu yang mudah sekali. Ya, tapi Agnes sendiri, keluarganya itu saya nggak tahu. Kakaknya sih keluarganya di US ya kalau tidak salah. Nah, apakah ibunya juga akan mau ikut ke sana? Setahu saya ibunya ini memang ikut kemanapun Agnes pergi. Saya pikir jika ini memang terjadi, dia harus di luar negeri. Dan kalau memang bisa melakukan ini, apakah mungkin harus terpisah dari ibunya? Saya tidak tahu di sini. Tapi sebenarnya itu akan lebih baik untuk hubungan yang ingin lebih baik lagi dan sampai pernikahan dengan Adam. Saya pikir mereka ini harus hidup terpisah, mandiri, dan ya kalau saya pikir mereka harus tinggal di luar negeri. Ini yang saya lihat. Kalau ternyata itu tidak terjadi dan tetap di Indonesia, saya pikir dia nggak akan bisa menikah. Hubungan ini akan berakhir seperti pacaran-pacarannya yang lain, dan pernikahan Agnes tetap dengan jodoh yang saya sudah ramalkan, seorang pengusaha. Dan Agnes mungkin akan berhenti secara profesional di Indonesia, tapi saya pikir akan memiliki karir yang unik, mungkin lebih mirip kayak Sandra Dewi ya. Jadi berkarir, tapi karirnya itu nggak terus, ya, kita ketahui Agnes ini kan memang dikenal karena prestasinya, nggak pernah bikin sensasi. Dia ini mempush dirinya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan saya pikir sih saat dia nanti menikah, mungkin dia nanti akan tetap melakukan apa yang dia sukai lakukan, tetapi ya mungkin karir luar negerinya harus berhenti di titik itu tadi. Tapi hidup ini tentang pilihan, dan saya pikir jika Agnes sekarang memilih Adam, sebenarnya saya malah setuju dan itu yang terbaik. Karena kalau ternyata dia bisa pindah ke luar negeri, saya pikir sih karirnya akan jauh lebih berkembang di sana dibandingkan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga ini menjadi sebuah update dari ramalan saya tentang Agnes di yang sebelumnya. Yang saya lihat ini masih hubungannya kayak sahabatan, bisa menikah, tapi kok belum ada ke arah sana. Ternyata sekarang ini semakin terkuak dan mereka semakin dekat. Semoga hubungannya tetap akan langgeng sampai kapanpun juga. Pindah ke luar negeri, karirnya akan lebih baik. Dan untuk kalian semua, jika ternyata kalian memiliki sebuah keinginan dan harus melakukan sesuatu di luar apapun yang kalian bayangkan, lakukan saja apapun yang terbaik, karena saya yakin kalian tahu apa yang terbaik untuk diri kalian. Untuk kalian yang ingin dibaca, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Pastikan saya akan bacakan kartu untuk menjawab keraguan dan ketakutan apa yang terjadi, agar kalian bisa memilih jalan yang terbaik untuk kedepannya nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.